wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nang Subagio. Saya dari Desa Sari Kemuning, dari kelompok tani Sumber Jeki Sejahtera. Kebetulan komoditas yang kami tangani adalah tembakau. Kami di tembakau sudah melakukan kegiatan dari tahun 2010 sampai sekarang. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Usia kami sekarang 45 tahun. Yang sudah kami lakukan terkait di pertembakauan adalah kami tahun 2010 merintis kegiatan tanam tembakau ini generasi ketiga, setelah dari nenek, dari kakek ya, terus abah dan saya. Tembakau yang awalnya memang kami tidak begitu suka, kelihatannya ribet, tapi setelah kami tekuni ini alhamdulillah di balik keributan tersebut ada rahasia dari Allah yang disembunyikan. Ternyata setelah kami jalani selama 10 tahun itu memang dampaknya sangat luar biasa. Selain kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga, juga kita selaku petani tembakau itu bisa menyumbang kepada negara dari dana DBHJHT tersebut. Jenis yang saya tanam yang pertama, karena kami lahir dari tembakau lokal, kami tidak bisa meninggalkan varietas lokal seperti Taman Sari, terus tembakau Janiman, itu yang tetap kami tanam. Cuman dengan adanya perkembangan zaman itu kami melakukan kemitraan dari tahun 2010, dari tahun 2011 mohon maaf, itu dengan PT IDS. Itu yang sudah kami lakukan. Jadi sudah berjalan kurang lebih 10 tahun kami kemitraan dengan PT IDS, dan varietas itu kami menanam tembakau jenis kasturi. Jadi kasturi itu yang pasarnya sekarang memang luar biasa. Dan kasturi tersebut bukan banyak klasifikasi, ada kasturi Marakot, ada kasturi Jepun, ada kasturi banyak itu. Dan kebetulan yang diminta oleh IDS adalah kasturi Marakot. Kesulitannya kita karena lahan, terkait dengan lahan, kita tidak punya lahan yang luas, otomatis kita berpindah-pindah tempat itu ya. Kita melakukan penanaman, yang jelas kita mendekat kepada orang yang kaya-kaya yang punya tanah itu ya. Itu kendalanya kita. Kecuali ada lahan yang hamparan sangat luas sekali dan lingkungan atau masyarakat mudah diajak, itu kita enak. Jadi di kendalanya untuk sementara untuk kita bisa melakukan tanam tembakau secara luas itu di kendala terkait lahan. Untuk hama penyakit itu yang sangat riskan di tembakau adalah yang pertama jamur ya. Penyakit jamur ini bisa menyerang tanaman, bisa lengger, itu yang sangat berbahaya sekali. Terus yang kedua krekok atau keriting. Nah, cuman alhamdulillah kalau kedua-duanya ini bisa kita antisipasi dengan sering kita mengikuti kegiatan SL dari kegiatan BUN ya. Itu paling tidak kita punya bekal untuk kita bisa mengantisipasi. Dan selain juga untuk menangani tembakau krekok itu kami sudah melakukan penelitian secara mandiri terkait hasil dari pengamatan kami selama 10 tahun. Itu sering terjadinya permasalahan yang kita alami. Jadi alhamdulillah saya selaku kelompok tani di Sumber Jeki Sejahtera itu berinovasi menemukan obat untuk tembakau krekok atau keriting. 10 hektar itu populasi dalam 1 hektar itu 18.000 untuk kasturi. Untuk tembakau Jawa itu bisa 20.000. Dan 10 hektar tersebut itu tidak satu hamparan, jadi terbagi
Ini ya kurang lebih ada 12 tempat di Desa Sarikembon di sini. Untuk hasil sementara selain kita kemitraan ini pasti sudah kita ngirim ke gudang, atau saya kemitraan dengan PT IDS ya kita ngirim ke IDS. Itu sudah ditentukan. Jadi saya harus didata berapa ton oleh IDS, yaitu sudah ketentuannya. Cuman ada toleransi, kemarin itu saya didata 5 ton bisa mencapai kurang lebih antara 7,5 sampai 8 ton gitu. Untuk tembakau lokal, alhamdulillah kami juga punya usaha sendiri di rumah, home industry. Kebetulan kami punya usaha itu namanya UD Tunggal Jaya. Itu kami kembangkan untuk mengemas tembakau sisa hasil dari yang kami setor ke PT IDS tersebut. Dikelola, saya kemas, ada itu contoh ya, nanti bisa kami tunjukkan. Ada saya kemas harga Rp2.000 itu ya, ada yang saya kemas harga Rp5.000. Selain saya jual dengan itu, kita tampangi, atau bahasa yang sering dipakai oleh masyarakat itu satu tampang harga 20 sampai 30.000. Dalam 1 hektar itu kalau kita melihat analisa usaha itu modal yang kita keluarkan 35 juta ya, dengan hitung-hitungan sampai selesai itu kita bisa mencapai dapat uang 55 sampai 65 juta. Itu hasil bersih dalam 1 hektar. Tanaman tembakau itu tanaman tahunan, dalam 1 tahun cuma 1 kali. Jadi sudah ada ketentuan tembakau bisa ditanam bulan 4 sampai bulan 6. Melewati bulan tersebut yang otomatis kalau kemitraan yang kita takutkan di pasca panen nanti tidak bisa maksimal. Setiap hari saya dibantu kurang lebih 16 sampai 20 pekerja. Alhamdulillah kami tidak pernah, karena sebelumnya kita memang sudah kita belajar dari pengalaman. Jadi tidak berani saya melawan arus. Kalau memang bulan belum ditentukan oleh gudang, kita tidak bisa paksakan untuk menanam. Biasanya teman-teman yang merugi itu keluar dari SOP kemitraan, baik pola pembuatan di bedengan sampai pasca panennya biasanya keluar dari SOP. Itu yang biasanya teman-teman merugi. Harapannya saya kepingin Desa Sarikembon itu paling tidak jadi sentra untuk pertembakauan di Kabupaten Lumajang. Jadi biar terpecah, tidak terfokus di satu titik. Biar kalau secara historisnya dulu kan tembakau ada di daerah Wates, Pasirian, Sumber Suko, di Kaliwungu. Paling tidak sekarang harus terbagi biar tidak tersentral di satu titik. Itu harapannya. Dengan demikian paling tidak kita bisa menyumbang lebih banyak lagi kepada negara dari hasil uang juga hasil tembakau atau DPHJAT tersebut.